Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Acuf Fail Asuf. Kita masuki materi bagian yang kedua, yaitu fungsi atau manfaat menulis. Materi sebelumnya sudah disampaikan, yaitu tujuan menulis. Ini kita masuk pada materi berikutnya adalah fungsi atau manfaat menulis. Bila selama ini kita banyak menganggap bahwa menulis adalah aktivitas yang menjenuhkan atau aktivitas untuk orang-orang khusus, maka setelah kita mengetahui dari manfaat menulis, kita akan punya pandangan berbeda, pola pikir yang lain. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang kreatif di dalam menulis. Nah, di dalam manfaat menulis ini tentunya bukan hanya pada yang bersifat praktis saja, namun manfaat menulis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat menulis yang bercorak nilai. Yang selanjutnya nanti ada manfaat menulis yang bercorak praktis. Oke, kita lanjut. Manfaat yang bercorak nilai ini atau value diantaranya yang pertama adalah banyak membaca dan banyak belajar. Ini sudah dipastikan bahwa setiap orang yang menulis pasti dia akan banyak membaca. Ya, ini kemanfaatan yang pertama adalah pasti banyak membaca. Ketika seseorang menulis tetapi tidak pernah membaca atau tidak aktif membaca, pastilah dia akan tertinggal. Tertinggal dengan info-info terbaru, atau yang paling parah adalah dia dalam menulis itu gayanya monoton dan juga tidak mengikuti perkembangan-perkembangan seperti apa. Inilah pentingnya dari membaca. Kemudian otomatis bagi seorang penulis membaca kamus ilmiah populer atau KBBI, KBBI ini hal yang paling pokok. Karena di dalamnya ada kata yang baku ataupun yang tidak baku. Oke, yang selanjutnya adalah manfaat dari menulis yang bersifat nilai adalah berpikir sistematis dan logis. Jadi, seorang penulis itu tidak hanya sekedar coret-coret, tapi bagaimana tulisannya itu sistematis. Lebih-lebih karya tulis yang bersifat ilmiah murni, yang penuh dengan aturan, yang sifatnya harus benar-benar mengikuti tata aturan dari kampusnya atau mungkin dari atasan dan sebagainya. Ini harus berpikir sistematis. Yang selanjutnya juga harus berpikir secara logis atau bisa diterima oleh akal. Jadi ketika kita menulis ilmiah atau fiksi atau non-fiksi, semuanya harus bisa diterima oleh akal. Yang selanjutnya adalah mengikat makna. Maksudnya di sini bahwa ketika kita membaca adalah kita sedang menangkap makna. Maka menulis inilah aktivitas mengikat makna. Ketika makna-makna itu sudah diikat, maka otomatis tidak akan bisa lepas. Kapanpun waktunya kita butuh, maka kita tinggal membuka. Inilah yang disebut dengan mengikat makna. Yang selanjutnya adalah manfaat katarsis. Ya, ada yang berhubungan dengan kejiwaan, ini katarsis. Seperti pada tujuan menulis juga ada tujuan katarsis atau dialogis ya, atau ini kejiwaan. Nah, manfaat dari menulis diantaranya adalah katarsis. Artinya pengungkapan rasa pada media, baik nanti medianya media cetak, media tulis dan sebagainya, sehingga apa-apa yang ada pada jiwa seseorang dapat tersalurkan, merasa plong. Ini di media massa sangat banyak sekali di media sosial. Ditulis bahwa saya begini-begini menjadi sebuah tulisan, kemudian di-share
di-blog dan sebagainya, mendapatkan tanggapan, ini akan menjadi plong perasaan kita, baik rasa sakit hati, rasa bahagia, rasa jengkel, dan sebagainya. Inilah manfaat dari menulis yang berbentuk katarsis. Bila kita kreatif, dari katarsis ini akan menghasilkan sebuah karya tulis, baik karya tulis yang fiksi ataupun non-fiksi. Nanti bentuk non-fiksinya banyak macam-macamnya. Yang selanjutnya adalah sarana dakwah. Manfaat menulis selanjutnya adalah sarana dakwah. Bahwa dengan menulis, ini kita sedang melakukan dakwah. Apa yang akan kita sampaikan di tulisan itu. Lebih-lebih di zaman sekarang. Dakwah lewat tulisan, lewat media sosial itu sangat efektif sekali. Satu kali kita klik, berjuta-juta orang membacanya. Apa yang kita dakwahkan pasti dibaca oleh orang. Hanya saja kita tidak bisa mengukur keberhasilan dari dakwah kita. Yang penting apa yang kita dakwahkan, apa yang ingin kita sampaikan itu sudah tersalurkan kepada masyarakat atau kepada orang secara umum. Namun terkadang di sini kita tidak bisa membedakan mana itu dakwah, mana itu provokasi agama. Nah, inilah tugas kita di sini adalah kita harus jeli-jeli memilah dan memilih mana yang asli dakwah, mana yang memang sengaja memprovokasi dan sebagainya ya. Yang selanjutnya adalah sarana edukasi dan berbagi. Banyak para penulis yang menuangkan idenya untuk mengedukasi masyarakat dengan tujuan menjadikan sesuatu yang baru dan lebih baik. Ini biasanya para aktivis atau orang-orang yang melakukan penelitian dan sebagainya, dari hasil penelitiannya itu dituangkan di dalam sebuah tulisan. Itu dengan tujuan mengedukasi masyarakat bagaimana sih caranya menghadapi kesulitan ekonomi, bagaimana sih mendapatkan pembelajaran yang baik di era yang serba canggih ini, di era yang banyak mengandung COVID-19 ini. Nah, ini hasil penelitian-penelitiannya dituangkan dalam sebuah tulisan, baik di dalam buku ataupun media sosial dan sebagainya, dengan tujuan untuk mengedukasi supaya masyarakat itu dapat menerapkan hasil penelitiannya. Yang selanjutnya adalah manfaatnya adalah kepuasan mental, intelektual, dan spiritual. Ada sebuah manfaat yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diungkapkan oleh orang yang menulis. Biasanya para penulis pemula khususnya, ketika sedang menulis, itu yang pertama diharapkan adalah selesai tulisannya. Setelah selesai diedit, pribadi dikirimlah kepada percetakan, baik nanti penerbitannya indie ataupun penerbitan mayor. Nah, disitulah ketika nanti sudah di tangan seorang penulis, maka dia akan mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri. Inilah kepuasan yang benar-benar didapatkan oleh seorang penulis ketika buku yang dihasilkannya sudah ada di tangannya, bahwa tugas dia merasa sudah selesai. Oke, yang selanjutnya adalah manfaat menulis yang bersifat praktis. Yang pertama adalah dikenal luas oleh publik. Kenapa seorang penulis bisa dikenal luas oleh publik? Pastinya karena dengan menulis otomatis namanya akan dikenal. Tulisan-tulisannya dibaca. Dan dia pun bisa menunjukkan dirinya bahwa dialah seorang penulis. Ketika dia bertemu, dia akan menunjukkan hasil karya tulisannya. Misalnya dengan cara membawa bukunya, bahwa inilah saya, si Fulan. Ini tulisan saya, ini bukunya. Ya, ini yang disebut dengan dikenal oleh masyarakat. Namun dikenal tidak harus terkenal. Ini sangat beda. Kalau nanti terkenal, ini kadang-kadang repot juga langkah kita. Kemana-mana harus disorot oleh
wartawan, disorot oleh media sosial dan sebagainya ya. Makanya ini yang pasti dikenal luas oleh publik. Yang selanjutnya adalah mendapatkan kemanfaatan ekonomis. Bila orang mengatakan bahwa menulis itu tidak menghasilkan, itu keliru. Bila berpendapat mengatakan bahwa menulis itu tidak memperbaiki ekonomi, itu belum pas. Bahwa ternyata menulis itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan ekonomi dan juga bisa diwariskan. Ada banyak para penulis senior yang orangnya sudah tidak ada atau sudah meninggal, namun royaltinya diwariskan oleh anak cucunya. Jadi dia menulis sebuah buku, yang mana buku itu bisa dipakai di sepanjang zaman dan diterbitkan oleh penerbit mayor. Maka royalti ini akan terus mengalir selama buku itu dicetak ulang. Biasanya perjanjian pertama adalah kepada penulisnya dulu, masuk ke rekening penulis. Kemudian kalau penulisnya tidak ada, kepada istrinya. Kalau istrinya tidak ada, baru kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya. Nah, inilah salah satu manfaat ekonomis yang dihasilkan oleh orang-orang penulis. Ataupun sekarang kita hidup di zaman yang serba teknologi canggih semua. Banyak penawaran-penawaran di blog-blog yang menunggu tulisan-tulisan Anda untuk dimuat dengan upah atau royalti yang menggiurkan. Ada yang sekian, dan seterusnya. Bahkan bukan hanya tulisan, para penulis indie itu juga siap untuk menerbitkan karya-karya Anda. Yang selanjutnya, mendapatkan kemanfaatan kesehatan. Tentunya orang menulis itu orang yang ide-idenya terus berjalan terus. Ide-idenya itu tidak pernah tersumbat. Maka inilah dalam dunia kesehatan, orang yang aktif menulis, peredaran darahnya dan sebagainya itu bagus sekali. Ya. Itu dilihat dari kesehatan, apalagi dari kejiwaannya seperti tadi. Perasaan selalu terungkapkan dalam tulisan, yaitu di dalam manfaat katarsis seperti tadi. Yang terakhir adalah menjadi sarana membuka dan mengenal dunia. Maka ada ungkapan, kalau dengan menulis dapat mengenal dan mengarungi dunia, kenapa tidak? Inilah ungkapan yang terlontar oleh para penulis. Dan pada kenyataannya dengan menulis seseorang dapat menjelajah seluruh pelosok dunia. Contohnya, seorang penulis yang sudah menerbitkan buku atau beberapa buku. Buku tersebut dipakai di beberapa negara atau dibaca oleh beberapa negara, maka otomatis penulis akan dipanggil mungkin bedah buku atau mungkin untuk mengisi seminar, mengisi lokakarya, dan lain-lain. Inilah dengan menulis sehingga kita akan mengenal dunia dan menjelajah dunia. Ya. Nah, ini diantara manfaat dari menulis, baik manfaat yang secara praktis ataupun manfaat yang secara nilai. Terima kasih, tunggu materi berikutnya, insya Allah berisi penulis, dan mohon dibantu like, subscribe, dan komentarnya. Dan kalau dianggap perlu, silakan di-share ke grup-grup Anda atau link lainnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.